aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kan thumma raddini bih. Ada koreksi, itu bukan wayassirhu li, ya dilereskan. Nanti tolong di setting kemudian difotokopi bagikan. Iya, doa sholat istikharah untuk haji khusus ya, khusus untuk haji, bukan buat jalan-jalan ke Amerika, bukan. Nembe terang punya. Orang buka lagi halaman ke atas tadi. Nah, orang terjemahkan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, memohon kebaikan kepadamu atau beristikharah kepadamu, biilmika dengan ilmumu, wa astaqdiruka dan aku memohon kekuasaan kepadamu, biqudratika dengan kudrah kuasamu, wa as'aluka dan aku mohon kepadamu, min fadlikal azimi dari anugerahmu yang agung, fa innaka taqdiru karena engkaulah yang maha kuasa, wala aqdiru dan aku tidak berkuasa, wa ta'lamu dan engkau yang maha tahu, wala a'lamu dan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub engkaulah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Angkat haji termasuk gaib. Terdaftar tenaun temais temelem, tahu-tahu diajakan angkat ke Mekah. Neng haji antar abdi cenah yang umroh. Urang taya azam taya niat. Abdi tagadu artos, tos aya ieu teh ongkosna mah tos aya. Hoyong dibaturan. Ku neng haji. Tuh aya teh nu kitu. Misteri Bu. Tidak punya ongkos, tidak punya apa-apa, ujug-ujug aya nu masihan ongkos. Abdi gaduh rencang tadi Cipanengah. Itu berangkat haji ku guruna Kiai. Waktu berangkat umroh jam 3 malam ditelepon ku ibu haji anu bade ngangkatkeun umroh. Ustad-ustadnya diteleponan. Ngan anu nyangkut ngan eta si ustad eta. Berarti salat tahajud. Aya naon Bu Haji? Tot gaduh paspor tacan cenah ujug-ujug kitu. Tacan. Ayo geura bikin paspor. Bade kemana? Urang angkat umroh. Bade didaftarkeun. Eta jam 3 wengi ditelepon, aya nu nelpon kitu rancangan abdi. Maka dikatakan wa anta 'allamul ghuyub. Allah yang Maha tahu tentang perkara anu gaib. Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu bila engkau mengetahui anna zahabi bahwasanya pergiku angkat kula ilal haji ke berangkat haji ke tanah Makkah fi hadzal ami pada tahun ini khairun li bagus buatku. Kalau tahun ini bagus berangkat fi dini dalam urusan agamaku, kursornya jangan wa dunyaya dan duniaku, wa ma'ashi dan kehidupanku. Ma'ash itu kehidupan ekonomi.
Jangan sampai pulang haji orang teh bingung masalah ekonomi, tapi insya Allah anu angkat haji mah insya Allah rezekinya dijamin sama Allah. Pulang haji bukan malah melarat, malah berkah. Wa akibati amri dan akibat dari perjalanan ini, amri urusanku, akibat dari sana baik. Wa ajilihi, ajil secara spontan, ajil tuh. Wa ajilihi dan akan datang. Kalau ajil spontan, kontan dibayar. Kalau ajil nyicil. Fakdur huli, maka takdirkanlah haji itu untukku ya Allah. Hoyong ditakdirkan janten jalmi anu tiasa angkat katana suci. Wa yassir huli, jang gampilkeun ya Allah angkat haji ka kaula. Hoyong digampilkeun. Summa barik lifi, maka kemudian berilah barokah kepadaku. Angkatna ditakdirkan angkat, ja perjalananna dimudahkeun, rizkina dilancarkeun, sareng barokah tilu tah. Allahumma ya Allah, wa in kunta ta'lamu, bila engkau mengetahui annahu syarrun li, bahwa berangkat haji tahun ini tidak baik bagiku. Ieu mah alit kene murang kalina ge nepi satahun. Misalnya kan gitu. Syarrun li teh lamun angkat ayeuna nuju hamil. Lamun angkat ayeuna caroge pan teu damang. Lamun dikantunkan kumaha? Syarrun li. Kalau memang itu syarrun li fi dini, dalam urusan agamaku, wa dunyaya dalam urusan duniaku, wa ma'ashi dalam urusan kehidupan ekonomiku, wa akibati amri dan akibat urusan-urusanku, wa ajilihi secara spontan, wa ajilihi dan tempo, pasribhu anni, maka palingkanlah haji tahun ini dariku. Entong berangkat tahun ayeuna Gusti, lamun kira-kira kirang barokah kirang manfaat mah hoyong iraha, hoyong ditunda we Gusti. Lamun memang kira-kira kurang pas. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku dari haji tahun ini, bukan dari haji secara keseluruhan, tapi haji tahun ini. Waqdur liyal khaira, dan takdirkanlah kebaikan untukku. Jadi intinya kita minta yang baik-baik. Kalau berangkat tahun ini baik, berangkat tahun depan baik, berangkat 10 tahun lagi baik. Pokoknya sing saya we, pokoknya mah kumaha Gusti we. Leres teh Bu? Summa raddini bi haitsukan kapan saja, di mana saja. Summa raddini bi, kemudian berilah ridho kepadaku ya Allah. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya. Abdi mah ikhlas ridho Gusti kumaha wae. Tapi hoyong nama tahun ayeuna da gitu tah. Ibu-ibu kan sok kitunya. Abdi mira wae dipangbelikeun, tapi hoyong nama ayeuna cenah. Atasnya itu doana ngan ngadoa biasa. Pertama alhamdulillahirabbil alamin, ya, hamda yuwafi ni'amahu yukafiu, dibaca hamdalah, sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Kemudian doakan orang tua, ya, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Nembe baca doa ieu. Beres doa ieu dibaca, terakhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Jadi ya, salahnya di wa yustahabu ayyaqra fi hadhihi sholati, disunatkan membaca dalam sholat istikharah ini ba'dal fatihati, setelah fatihah, fi raqatil ula, pada rakaat pertama maca qul ya ayyuhal kafirun. Alhamdulillah katalar sadayana ieu mah langganan. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua qul huwallahu ahad.
pasti apal sadayana. Summa liyamdi ba'dal istikharati, di bawah catatan kaki nomor 6. Summa liyamdi al amru al mustafad minal lami lin nadbi, sunatna balik ke atas. Sunatnya wa liyamdi itu maksudnya sunat. Kemudian sunat meneruskan pekerjaannya sehari-hari. Badal istikharati, setelah istikharah. Yang ngawarung we biasa ngarung deui. Jangan mentang-mentang sudah salat istikharah warung tutup. Summa liyamdi teh kitu. Teruskan usahanya apa? Anu tani, anu dagang, anu jadi pegawai negeri teruskan, ulah liren. Setelah salat istikharah nanti digampilkan ku Allah rizkinya. Anu dagang omsetnya tiap bulan naik, tiasa nabung. Ya, tuh. Jadi jangan mentang-mentang setelah istikharah liren gawe, enggak boleh. Summa liyamdi badal istikharah lima yansaru ilaihi sadruhu, kepada apa yang menjadi ketenangan hatinya. Rupi-rupina tahun ayeuna mah kirang pas ya karena hate tahun payun. Tapi istikharah tidak cukup satu kali. Istikharah tidak cukup satu kali, minimal 3 kali. Kalau syukur-syukur sampai 7 kali. Nanti yang ngimpi tabu ujuk-ujuk ngimpi naik pesawat, pakai pakaian ihram. Ayah bunda, ayah umi, ayah bu haji, apa haji. Wih, babaturan di mobil teh, di pesawat teh ngapung. Wah, itu ciri-ciri teh pasti angkat eta mah nu kitu. Kadang-kadang lihatna nuju ziarah ke Kanjeng Nabi, aya nu ngajak ziarah maca Fatihah. Wah, abdi teh ziarah ngimpen. Itu mah insyaallah berangkat eta mah. Abdi pernah bu ya cerita wae. Suatu saat abdi teh salat hajat ya lah. Pas malam teh ngimpen. Abdi teh umroh. Sana sih umroh. Ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Di dalam mimpi itu saya berangkat umroh bersama orang-orang yang saya kenal. Saya sebutkan boleh nggak orangnya? Pertama Ustadz Aim, DKM Marbot Masjid Al Barkah. Sareng abdi tah. Tat ayo urang ziarah ke Kanjeng Nabi. Ayo ibu. Nu kahiji teh Pun Bojo. Mana Pun Bojo teh? Ngiring dah. Anu kadua Bu Nanang, mana Bu Nanang teh? Taya. Anu katilu Bu Haji Titib. Eta tilu aya ikutan teh sama eta. Iya istri mah di dieu saur abdi teh teu kenging. Abdi sareng Ustaz Aim hadir teh malah tiasa lebet ke makam Nabi. Dibuka pintu ku askar teh lebet ka lebet teh. Wah, iya teh. Pokoknya ya nu tacan umroh pasti angkat umroh ya. Tapi bener Bu Haji Titim berangkat umroh. Ustadz Aim kan tacan umroh. Itu ayah nu berangkatkan orang Cianjur, orang minal agniya lah. Bade ngaberangkatkan marbot anu tacan umroh. Ke orang Cianjur diberangkatkan. Travel ge ikut travel Cianjur. Mana istrinya? Istri Ustaz Aim. Aya. Ta eta. Saya habis sholat Jumat sampai bilang sama Ustaz Aim, Ustaz, antum insya Allah berangkat. Kumaha teh? Insya Allah berangkat. Sebab sudah ikut dalam impian itu teh. Berangkat. Bu Haji Nanang ya alhamdulillah tuh. Terus berangkatnya umroh. Nah, jadi ibu-ibu jangan khawatir. Ya, Allah Maha Kaya. Allah Maha Welas Asih. Semua yang ngatur Gusti Allah. Orang mah sekedar ikhtiar, daftar, ya, ngadoa, usaha segala rupa. Ari masalah biaya mah
Itu nomor 2. Anu kahiji mah al azmu wan niyah. Ada keinginan, kerinduan. Rindu ingin melihat Ka'bah, ingin sholat di Ka'bah, rindu ingin ziarah ke makam Rasulullah. Ku rindu teh malaikat kengke laporan. Si Bu Haji eta mah rindu wae cenah. Rindu ke Mekah, rindu ke Kanjeng Nabi. Insyaallah ku salat istikharah sadayana urang tiasa angkat ke tanah suci, amin ya rabbal alamin. Sakitu panginten. Pelajaran hari ini pertama naon anu bade angkat umroh haji teh musyawarah tatanya. Nu kadua istikharah. Ada istisyarah, ada istikharah. Doana atos, wiridana atos, anu teu acan eta jajana teu acan dituang. Teu acannya mangga. Bila pertanyaan saya kasih waktu, mangga silakan. Aya mik. Iya, we. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, ini dilanjutkan dengan sesi pertanyaan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan, dan beliau bersedia menjawab dengan jelas-jelasnya. Kita buka dengan sesi yang pertama, 3 pertanyaan ya Abi ya. Ya. Untuk pertanyaan sesi pertama 3 pertanyaan, boleh angkat tangan yang dulu. Boleh, ada yang di belakang mau bertanya? Oh, mangga Ibu Haji yang pertama. Ini pertanyaan dari Ibu Ketua Muslimat NU. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai, alhamdulillah hari ini saya dapat pencerahan, subhanallah. Semakin bergetar ya hati untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Ada pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Kiai sekaitan dengan istikharah. Kalau melihat bahwa istikharah tadi memang perlu dilakukan saat kita untuk menentukan kita berangkat ibadah haji. Tapi kalau kita lihat kan haji itu pada hari ini sudah ada waiting list, sudah ada ketentuan gitu ya. Seandainya memang hubungan antara tadi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan tadi apa yang kita lakukan itu baiknya bagaimana gitu ya. Apa fungsi dari istikharah ini yang akan lebih memantapkan kita atau apa? Itu saja mungkin pertanyaannya. Hatur nuhun Bu Haji pertarosannya. Abi bede langsung diwaler wae. Tolong mic-nya siapkan 1. Terima kasih Ibu Ketua Muslimat. Jadi terkait dengan sudah ada jatah dari pemerintah waiting list ya, tahun sekian. Apakah fungsi daripada sholat istikharah? Tetap berfungsi sholat istikharah ini. Sebab ternyata yang sudah masuk daftar waiting list ada yang berangkatnya dipajukan, ada yang mundur. Jadi lamun nanti misalnya ibu-ibu 2030 daftar teh terdaftar teh 2030, apakah tidak usah istikharah? Tetap kita mah minta ke Gusti Allah. Kalau emang itu baik, takdirkan ya Allah. Ya. Ada lagi yang lebih baik, dipajukan. 2027 berangkat. Jadi tidak jadi pedoman yang sudah dicantumkan pemerintah. Kadang-kadang aya nu maju, aya nu gaduh alo kemarin teh angkat tahun ayeuna. Padahal berangkatnya itu mestinya 2 tahun kemarin. Tapi dia memundurkan diri karena anaknya belum cukup usia. Dan kemarin berangkat jamaah termuda. Insya Allah nanti tahun 2030 cenah ya. Ada videonya. 2030 itu
Pemerintah Saudi sudah menyiapkan untuk jamaah 30 jamaah, 30 juta jamaah anu bisa berangkat menampung jamaah haji teh. Pemerintah Saudi 2030 itu 30 jamaah, 30 juta jamaah. Aya teu videona? Tadi HP dikirim. Belum ada. Jadi kita mah tetap istikharah. Yang terbaik itulah yang telah kita terima dari takdir Allah. Tidak lantas yang telah ditentukan pemerintah kudu hari tahun itu tidak mesti. Kadang-kadang malah dipajukan. Kadang-kadang aya numun mundur. Punten Bu Haji. Tetap sholat istikharah. Yang lain mah enggak. Mic-nya mana lagi? Mic. Nah, ada bantuan. Untuk penanya selanjutnya, mungkin dari belakang atau dari depan? Oh, mangga, Ibu. Punten langkung saya nepangkeun heula ya Bu ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti dari komunitas Mu'alaf Kota Sukabumi. Pak Ustadz mau tanya, semisalnya kalau Allah menghendaki dalam waktu dekat kita umroh, terus doanya, karena saya sendiri minim sangat sekali doanya, misalnya nggak hafal apa gimana tuh Pak Ustadz? Karena kita jelas-jelas dalam misalnya bacaan Quran segala macamnya minim sekali. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini dari Mu'alaf Center. Mu'alaf saja pengen ke Mekah. Coba hari orang tak aya sono ke Mekah teh. Didoakan gua abdi sing tiasa angkat ke Mekah. Jantan begini Bu, ibadah haji, ibadah umroh, masalah doanya silakan pakai doa yang ibu bisa. Bahasa Arab Robana Atina, lamun teu bisa bahasa Arab doa bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dosa kedua orang tuaku, dosa keluargaku, dosa anak-anakku. Doakan dosanya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Di depan Ka'bah teh. Abdi waktu umroh bulan puasa 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalunya, mau pulang ke Indonesia itu kan aya tawaf wada, tawaf pamitan, ngadoa teh kieu abdi teh, ya Allah, saya pengen punya masjid, karunya barudak tacan gaduh masjid. Saya berdoa bahasa Indonesia Bu, ya Allah, kan di pesantren cabang belum ada masjidnya, tanah mah aya, ya Allah, kami pengen punya masjid, barudak karunya sholatnya di Kobong, pulang we. Tanggal 6 Ramadan teh dah cuma 4 hari di Mekah, kemudian 3 harinya di Madinah, kemudian 2 hari perjalanan. Pulang dari Mekah itu sholat taraweh, ada seseorang memanggil saya, Habib, Tat kemana wae cenah taraweh teh tara aya? Bipan saya umroh, kayak ngobrol cenah baris taraweh. Aya naon cik abdi teh, gaduh dosa naon ya. Beres taraweh ngobrol lah di emper masjid, di teras. Tat, ana teh bingung naon. Ibu ana geus ngajual kongkorong, ngajual cincin, ngajual perhiasan. Tabungannya anu di bank bade dicokot candakan. Bade naon?
Ibu ana mah geus ngumpulkan duit, tabungan segala geus 5 tahun nabung, pengen bikin masjid. Masya Allah. Saur abdi atas ya masjid dia bongkar, aliman hoyong ti nol cenah. Dari tanah bukan bang masjid dibongkar. Terus kumaha? Eta cenah di pondok cabang pondok Asobarea 2 tos aya masjidan tacan. Tacan. Enggak saya di ditu cenah. Cek lah si Habib teh. Ayo tuh orang survei lah cek teh ulah keburu-buru kalem we. Tong ngegas teuing. Besoknya dinten Jumat, itu kan malam Kamis. Malam hari Jumat pada Jumat tuh survei. Atau setan cenah urang ngebangun di dieu. Tadinya Bang ukuran 8x8, ayeuna 12x12, 2 lantai. Ya Allah, abdi teh sedih Bu, nangis, gembira. Nganyaresna gitu unggul. Ya Allah, kami pengen punya masjid, karunya barudak salat di kobong. Uih ti ditu can sasasi acan, can seminggu-minggu acan. Langsung eta mah. Betat urang bangun di dia. 2 lantai. Bib, ana tuh boga duit. Wios ibu ana semua material ku ibu ana udah siap duitna kan kieu tat cenah material mah ti ibu wayana bayar tukang ku antum cenah. Wah rada ngadeg-deg oke tapi siap cek abdi teh. Begitu berjalan seminggu gaji tukang man kepala tukang dipanggil ku abdi, "Mang, seberapa bayar tukang?" Nah cenah Pak Ustaz make mayar. Pan saur Habib, ana bayar tukang, Habib material. Oh gitu, iya mah terus dibayar kabeh ku Habib. Ustad mah nggak nerima kunci wungkul. Seminggu setelah itu datang si Habib. Tat, kagok cenah 2 lantai. Habib, urang 3 lantaikeun we. 3 lantai. Itu habis 1,5 M Bu. Segalanya itu semua nggak kunci wungkul. Jadi ibu berdoa pakai bahasa apa saja boleh. Niatnya nanti setelah pakai pakaian ihram, aku niat umroh karena Allah, beres. Yang di Arab ke mah labbaik Allahumma umroh, labbaik Allahumma umroh sah. Lamun di Indonesia kan ya Allah aku niat umroh karena Allah, selesai. Di jalan maca naon atuh di bis sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Rabbi gfirli wali wali nu bisa we asal ulang ngadangdut we. Nanti sudah di sana tawaf, yang ingin ibu minta sama Allah yang baik-baik bahasa Indonesia. Si Komeng, kenal si Komeng? Komeng kenal Komeng? Pelawak itu punya anak setelah pulang dari haji. Batur mah menghadap Ka'bah teh ngadoa, mana mah cicing wae. Kata ustadna, "Meng, berdoa tuh." Saya nggak bisa bahasa Arab, cenah Pak Ustad. Bahasa Indonesia wae. Dia berdiri di depan menghadap Ka'bah itu, "Ya Allah, saya pengen punya anak." Cuma gitu aja. "Ya Allah, saya pengen punya anak." Pulang dari sana, ceritanya hamil istrinya, anaknya lahir kembar. Tapi nu sepuh jangan doa gitu. Gak semoga incu orang mah. Jadi ibu silakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda mangga. Kan kalau sholat mah sebisana Fatihah, ya yang lain mah subhanallah subhanallah terjadi sios. Ya. Kalau sholat mah nggak bisa diterjemahkan. Allahu Akbar tetap tidak boleh diterjemahkan. Terus ya, mudah-mudahan saudara kita nih dari Mu'alaf Center, Bu Ratna ya ketuanya. Alhamdulillah aktif sekarang di MUI dimasukkan ya. Masih ada? Cukup? Iya Habib.
berapa pertanyaan lagi kira-kira diizinkan ya? Oh itu tuh di belakang tuh. Oh ada di belakang. Oh 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nami Ida di Madrasah As-Sobariyah. Aya pertarosan Abi izin tanya. Anu hoyong ditaroskeun perkawis naon benten keutamaan umroh sareng haji. Sareng naon nu dimaksad haji ifrad, haji kiron sareng haji tamatu. Mun sakitu petarosanana hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Abi. Pertama perbedaan haji dan umroh. Kalau haji waktunya khusus, hanya bulan haji. Tapi mulai berangkatnya boleh di bulan Syawal. Syawal, Apit, Haji, 3 bulan. Kalau haji waktunya khusus. Kalau umroh tidak khusus, kapan saja boleh. Perbedaan intinya eta we dari sisi waktu, hanya berbeda dari sisi waktu. Ayat tawafna tetap di Ka'bah, saina tetap di Mas'a. Perbedaan anu kedua, beda dina rukun wungkul. Kalau haji mah aya wukuf di Arafah. Kalau umroh tidak ada wukuf. Ngelontar ya, itu kan yang bukan yang rukun, wajib. Kalau ngelontar disebut wajibatul haji. Kalau hukum arkanul haji. Maka nanti perbedaan antara rukun sama wajib. Itu ya, perbedaan haji dengan umroh. Terkait perbedaan antara haji ifrad, haji kiron, haji tamat, nanti kita bahas, belum sampai babnya. Mapai ya, nanti akan sampai pelan-pelan ya. Sebab kalau diterangkan tuh malah mulek, pasti. Yang lain cukup ya? Cukup mungkin Abi? Ya, cukup. Iya. Sudah siang. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Kita dimudahkan untuk berangkat tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Ala hadirin ya. Walikuniyatin sholih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengar tausiah yang syarat akan ilmu dan hikmah dari penyampaian guru kita Al-Mukarram Abi Kiai Haji Ahmad Nawawi Syadili. Semoga apa yang beliau ajarkan akan menjadi ilmu yang manfaat khususnya untuk beliau dan buat kita semua. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang telah beliau ajarkan. Bersama-sama sama kita sudah hadir Ibu Wakil Wali Kota Wilujeng Sumping Ibu. Sebelum dilanjutkan ke acara sambutan, akan kami berikan hadiah atau door prize buat yang 3 penanya tadi. Yang pertama
Nih. Amin tiket umroh ya. Yang pertama Ibu Hajah Lilis, Ketua PC Muslimat NU, mangga kapayun heula Ibu. Yang kedua Ibu Titi, Komunitas Mu'alaf. Dan yang ketiga Ibu Ida dari As-Sobariyah. Amin. Mangga. Yang akan memberikan Umi boleh? Oh, langsung. Ini kenang-kenangan dari kami sebagai antusiasme dari para musami di sini. Boleh. Semuanya sama ya, Ibu jangan dilihat dari barangnya, tapi dari perhatian kitanya. Ya, terima kasih. Betul, mudah-mudahan tiasa ngagaluh langsung di kebun kurma nak sahur Bu Haji. Amin. Ibu-ibu dengar sudah mendengarkan pengajian yang beliau sampaikan, mudah-mudahan semakin greget kita untuk segera ingin berangkat ke tanah suci. Yang pertama selain niat adalah daftar Bu, tong hilap daftar. Ya, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota Sukabumi selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi. Kepada beliau disilahkan. Boleh duduk atau berdiri? Duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Masya Allah. Bunda sayang, sini Bunda. Alhamdulillah Bunda selalu sehat dan Umi sehat Umi. Semua ya, mudah-mudahan semua sehat di sini. Yang saya hormati Ketua Umum MUI Kota Sukabumi Bapak Kiai Haji Ahmad Nawawi. Mana Bapak tadi? Tadi pas Bapak lagi ngobrol, saya lewat, si Bapak teh bingung karena saya pakai kacamata. Kelihatin. Kok kayak nggak kenal, asa kenal tapi siapa ya? Gitu kali. Masya Allah. Yang saya hormati pimpinan cabang Muslimat NU Kota Sukabumi, pengurus daerah Aisyah Kota Sukabumi, Bunda, Masya Allah, pengurus daerah Persistri Kota Sukabumi, pengurus daerah perempuan, oh ini mah majelis perempuan kita ya Umi. Ketuanya kebetulan Umi, Masya Allah, istri dari Bapak Ketua Umum MUI Kota Sukabumi. Yang saya hormatin pimpinan cabang Fatayat Kota Sukabumi, Yayasan, aduh ini tulisannya saya nggak bisa baca. Baik, pokoknya semua ibu-ibu yang ada di sini, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ibu, saya Ibu Kia, saya adalah Ketua Bidang TPPKK Bidang 1 TPPKK Kota Sukabumi. Tentunya tupoksi saya
dari majelis ke majelis, dari majelis ke majelis. Jadi ini pun juga sangat saya syukuri karena memang dari awal inginnya saya senang berbagi, saya senang sharing tentang kehidupan, tentang pengalaman yang masih belum seperti ibu-ibu kayaknya ya. Saya sekarang ya udah 40 tapi lebih dikit. Tapi kita bisa sharing sebenarnya kalau berbicara masalah haji dan umroh. Saya punya pengalaman saat ini haji dan umroh menunggu selama 20 tahun, lama sekali. Tapi kita harus optimis, tidak boleh pesimis ya ibu-ibu. Karena pengalaman saya, dulu ibu saya waktu beliau umur 50 tahun, saya itu umur kelas 6 SD, masih 46 tahun ibu saya. Saya masih kelas 6 SD, umur 6 tahun, berarti TK. Ibu saya setiap orang berangkat haji selalu nangis. Ibu saya bilang, duh kapan ya ama bisa berangkat haji. Setiap ngantarin orang haji, nangis beliau bu. Terus saya waktu itu mau minta uang, mau belanja. Pas saya mau minta uang, saya tepok pundak ibu saya. Beliau langsung usap, gali lobang, tutup lobang, terima gaji, bayar hutang, terima gaji, bayar hutang. Jadi ibu saya berpikiran, nggak mungkin rasanya gitu ya, kapan bisa. Pada waktu itu saya masih umur 6 tahun, saya bilang karena saking kasihan saya sama ibu saya bilang nanti Kia yang ngajakin ama naik haji. Hanya ceplosan anak kecil bu, karena spontan dan karena kasihan ibu saya pengen banget naik haji. Akhirnya bu, saya berjuang bagaimana caranya ibu saya bisa naik haji. Pada waktu itu katanya kalau dapat juara 1 MTQ nasional hadiahnya haji. Itu saya kejar, saya belajar ngaji, saya belajar setelah tamat TPA, saya masuk TPSA, Taman Pendidikan Seni Al-Quran. Saya kejar, saya harus bisa masuk MTQ. Akhirnya qadarullahnya waktu SD, kelas 3 SD saya sudah masuk MTQ kecamatan, lanjut ke menang di kecamatan, lanjut kabupaten, kabupaten menang ke provinsi, dari provinsi 1 langkah lagi bu, saya bisa naikin haji orang tua saya. Ternyata gagal bukan karena tidak menang atau kalah, tapi waktunya saya harusnya ke remaja belum cukup, anak-anak sudah lewat. Akhirnya saya nangis bu, tapi saya tidak putus asa. Saya masuk ke pesantren. Di pesantren katanya kalau juara umum sampai kelas 7 di pesantren juara umum nanti disekolahkan ke Mesir. Saya kerja keras belajar nahwu, shoroh, fikih, semua saya pelajarin dan saya juara umum sampai kelas 3 pesantren. Di situ saya terus berpikir, wah kayaknya bisa nih, saya harus ibu saya naik haji. Tapi qadarullahnya di situ saya punya masalah dengan teman, ada teman saya cowok yang suka sama saya. Akhirnya pindahlah saya ke SMP karena saya takut sama cowok yang nekat ini gitu. Saya pindah ke SMP untuk mencari nilai, pengen masuk ke Telkom. Karena pada waktu itu yang paling mudah cari uang di Telkom bu, zaman dulu ya ibu ya. Di Telkom tuh enak banget, gajinya gede. Akhirnya saya berjuang lagi. Sementara di pesantren tidak ada pelajaran umum, tapi saya berjuang umum supaya nilai NEM saya bisa tinggi, supaya saya bisa masuk. Diantarkanlah saya ke Medan sama bapak saya. Lulus bu di Medan, di Telkom Medan.
Tapi saya nggak mau ditinggalin bapak saya nangis jejeritan pas bapak saya mau pulang ke Padang. Akhirnya dibawa balik lagi sama bapak saya. Ini anak kecil labil. Akhirnya saya ke Jakarta. Saya bilang sama kakak, sama ibu saya, udahlah Kia mau ke Jakarta aja, pengen jadi artis. Katanya jadi artis teh cepet dapat uangnya. Lagi-lagi pengen ibu saya biar bisa naik haji. Akhirnya saya ke Jakarta, Bu. Dan setelah selesai sekolah saya jadi artis. Saya juga bingung lah bisa jadi artis. Dan gak punya uang, gak punya make up, gak punya modal. Tapi itulah, Bu, berkat doa ibu saya yang ingin berangkat haji. Dan saya sebagai wasilah dari doa ibu saya. Dan alhamdulillah ibu pas 20 tahun penungguan ibu saya, baru ibu saya bisa berangkat haji. Artinya, Bu, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang terpenting mah niat kita betul-betul kuat, betul-betul ingin, betul-betul karena Allah. Jadi itu yang saya lihat dari perjuangan seorang yang betul-betul ingin sekali berangkat ke Tanah Suci. Umur saya 6 tahun, ibu saya naik haji ketika saya umur 26 tahun. Setelah saya berada di dunia entertain, saya udah punya uang, bisa memberangkatkan beliau. Dan wasilahnya, semoga Allah ijabah doa ibu-ibu semua. Apalagi naik hajinya bareng Umi yang sudah pengalaman ya. Umi, Bunda kapan Bunda umroh? Insya Allah kita umroh lagi ya. Amin. Dan umroh juga ibu-ibu harus dibimbing oleh ustadz dan ustazah yang memang sudah pengalaman. Apalagi haji ya. Insya Allah di tahun ini atau tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, kapanpun itu waktunya, semoga tidak Allah panggil kita terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke Tanah Suci. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Siapa di sini yang udah haji? Siapa ibu-ibu? Ada yang sudah haji atau umroh? Sudah? Masya Allah, udah banyak. Alhamdulillah. Bu, kalau kita sudah haji atau umroh, mungkin kalau saya belum haji, tapi alhamdulillah sudah 3 kali umroh, karena mungkin haji belum dipanggil sama Allah. Kalau kita sudah datang ke sana, maka rasanya setiap tahun itu rindu, pengen lagi. Apalagi haji dan umroh itu ngecas, ibarat handphone lowbat. Jadi kita datang ke sana tuh ngecas iman, pulang dari sana tenang, pulang dari sana keimanan kita bertambah. Bu, tidak ada orang yang setelah berangkat haji dan umroh miskin, susah, benar ya Bun? Nggak ada. Meskipun sekarang kita berjuang 1 juta dikumpulin dalam 1 tahun bisa berangkat umroh, jangan takut kalau uang ini tidak akan kembali, tidak akan pernah susah. Allah akan mengembalikan berlipat-lipat ganda, insya Allah. Jadi yuk Bu, kita sama-sama berdoa terus yang diajarkan tadi oleh Pak Yai, terus diamalkan di rumah, terus niat diperkuat lagi karena Allah. Kadang-kadang ada yang haji karena pengen gelar, padahal sebenarnya haji itu kan apa Bun? Kalau di sana tuh pendatang ya Bun ya. Hei haja. Mereka tuh memanggil kita tuh pendatang.
Jadi kalau kita di sini pulang haji nggak usah pengen dipanggil haji, dah atau kita kan bukan pendatang di tempat kita sendiri, gitu. Jadi banyak juga orang yang sudah berangkat haji kalau nggak dipanggil haji marah, bener ya Bu ya? Marah, gelar saya teh udah haji, kenapa nggak dipanggil haji? Ya banyak. Jadi memang kadang-kadang kita melihat, kenapa ya si Fulan, dia kan orangnya udah pelit, suka ngomongin orang, suka ini, suka itu, malah dipanggil sama Allah ke sana. Ada nggak yang seperti itu, Bu? Ada ya? Kenapa dia malah yang dipanggil sama Allah? Padahal dia mah udah mah julid, udah mah ini itu jelek aja pokoknya semuanya. Tapi Allah izinkan ke sana. Coba Bu, apa yang terjadi beliau di sana? Kadang-kadang tiba-tiba berpisah dengan rombongan jalan kaki. Ada kejadian waktu itu Bu, jalan kaki sampai 20 jam tidak ada yang ngasih minum. Itu kakinya sampai lecet, sampai di pagar orang, sampai nangis, sampai sudah mau pingsan, gak ada yang ngasih minum. Ada apa ketika dia ada di daerahnya di Indonesia? Itu orang Indonesia. Ada apa? Apa yang membuat dia diperlakukan seperti itu atau terjadi dengan dia seperti itu? Ada apa ketika dia ada di negaranya sebelumnya? Barangkali dianya nggak pernah mau ngebantuin orang yang lagi kehausan, kelaparan. Idenya mah lebih fokus untuk bagaimana saya bisa naik haji. Mending hajinya juga niatnya karena Allah, tapi gimana supaya saya bergelar haji? Nanti di sana akan bertemu dengan karakter diri kita. Ibaratkan di sana Bu, seperti akhiratnya. Kalau kita baik, maka yang akan kita temukan yang baik-baik. Kalau kitanya nggak baik, sifat yang nggak baik kita itu akan ditemukan di sana. Suami istri di sini ribut, di sana pasti aja bawaannya ribut aja. Dan itu udah pengalaman banyak orang di situ. Jadi tidak usah bersedih ketika kita belum diizinkan oleh Allah berangkat, bukan karena kita tidak diizinkan sebenarnya, tapi Allah menunggu waktu yang tepat untuk kita diberangkatkan sampai kita siap secara finansial, siap secara keimanan, siap fisik, siap mental, baru Allah berangkatkan. Karena apa? Niat yang tulus, yang ikhlas tadi, niat yang ingin tadi, niat yang karena Allah tadi, gitu. Semoga sekali lagi saya doakan ibu-ibu semua yang ada di sini bisa berangkat umroh dan haji, amin, dalam waktu. Amin, amin ya robbal alamin. Segitu aja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Wali Kota yang sangat cantik. Ibu-ibu masih semangat? Terpesona ya Allah dengan kisah yang menarik disampaikan oleh beliau yang sangat menarik. Terima kasih Ibu Wakil Wali Kota, dan mohon kesediaannya untuk semua untuk foto bersama dulu. Kebetulan beliau akan menghadiri acara yang lainnya. Boleh ibu-ibu katanya bergabung dulu di sini, ibu-ibu Haja.
Jadi arahnya ke belakang ya? Ibu-ibu mohon berdiri semuanya. Paratih Bu, supados katingal. Nah, kita sesi foto dulu. Anu dipengker kapayun Semampai. dari atas. Yang sebelah sini mohon mundur sedikit. Punten mundur salit. Nah, gitu ya. Boleh yang di depan juga. Satu, dua, lope ya, lope. Iya, hatur nuhun ibu-ibu soleh-soleha. Iya, kalau udah untuk sesi foto kita semangat ya, biar ada dokumentasi nanti. Ibu-ibu, acara belum selesai, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Ini door prize belum dibagikan loh ibu-ibu. Iya, door prize-nya belum selesai, belum dibagikan ya. Mohon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ke acara berikutnya ya ibu-ibu. Mohon izin. Iya, acara selanjutnya yaitu testimoni petugas haji daerah yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Yanti Mariati SPDI MM. Kepadanya disilahkan.
Ya, terima kasih Ibu. Hatur nuhun Selamat Ibu jalan. Wakil Wali Kota Sukabumi Wilujeng, atas hati-hati, Ibu. kedatangannya. Sekali lagi selanjutnya akan diperdengarkan kisah atau testimoni dari perjalanan haji Ibu Haji Yanti. Kebetulan beliau kemarin menjadi petugas haji daerah perwakilan Kota Sukabumi. Mungkin beliau akan menyampaikan kisah perjalanan apa yang beliau alami atau banyak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepadanya disilahkan. Mangga Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah mangga, ngajawab salam sing enggal ka Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah wa salamuhu daiman ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa rahmanul kudusul ba'isul muqtadir Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat untuk berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua menjadi wasilah kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pangersa Kiai Haji Abid Kiai Haji Ahmad Nawawi Sadili, Ketua Umum MUI Kota Sukabumi. Yang kami hormati Ketua BKMM DMI Kota Sukabumi, pangersa guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana. Yang kami hormati Ketua Muslimat NU Kota Sukabumi beserta jajarannya. Yang kami hormati pula Ketua Yayasan Haji Muslimat NU Kota Sukabumi, pangersa Umi Hajah Didah, Umi urang sadayana. Juga yang kami hormati para tamu undangan, para ustazah, para guru, para sesepuh, para pini sepuh yang tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan tolab ilmu dalam rangka kita memperdalam ilmu manasik haji. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada reng-rengan panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa di sini saya pribadi tahadus bin nikmah tahun 2025. Di sini saya menjadi petugas haji
perempuan dari kota Sukabumi. Minangka nama Ibu Sinareng Sadayana Jamaah ieu teh pribados teh janten petugas haji teh asa ngimpena naon angkat teh bade janten jamaah ku jalaran aya peluang tes petugas haji. Minangka nama ieu teh pidua ti Ibu Rareng Rama pribados di dieu ngurusan pun bapak 2 tahun anu mana kena kanker laring. Alhamdulillah Ibu ieu ngiringan tes teh pertama kedah dicarioskeun teh pertama ngawitna aya tes awal heula di Kemenag punten teh genep-genep. Oh iya mah berarti kudu belajar deui nya. Ibu cenah ini tidak akan lulus tes kendailah kumaha Allah we cenah. Jadi mungkin ini wasilahnya di sini karena masih ada kedua orang tua, doa dari kedua orang tua yang terus mereka itu selalu mendoakan Jung bade tes mah mudah-mudahan lolos ya. Jadi apapun itu yang saya lakukan itu tidak lepas dari minta doanya kepada ibu dan bapak. Mudah-mudahan ibu dan bapak kita yang masih ada selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan juga mudah-mudahan ibu bapak kita yang sudah meninggal mudah-mudahan dijadikan taman-taman surga kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa di sini kami di sini sebagai petugas haji daerah alhamdulillah punya pengalaman yang luar biasa karena kami ini tugasnya tidak hanya melayani para calon tamu Allah, para duyufur rahman, tapi kami ini harus beribu-ribu sabar yang harus kami punya, beribu-ribu ikhlas yang harus kami kantongi. Karena apa? Karena untuk menjadi ini petugas haji ini yang pertama kita ini harus siap mental. Tos puguh hari fisik mah Ibu, hari fisik mah tos jelas sakumaha Ibu seueur permasalahan teh tidak berjalan mulus, tidak sesempurna yang ibu bapak yang ibu bayangkan. Karena apa? Karena setiap permasalahan itu akan timbul karena kita ini sebagai makhluk Allah pasti akan menemukan kumaha masalahna. Utami nama yang paling utamanya itu sekarang itu tahun 2025 pelaksanaan haji itu Masya Allah pengalamannya sungguh luar biasa. Karena tahun ini betul-betul kita ini diuji kesabaran dan sebagainya. Karena di perdana di 2025 itu kita ini menghadapi 8 syarikah. Naon cenah ibu syarikah teh pami ayeuna mah mun di MBG mah ieu mah dapurna ieu mah dapurna ieu gitunya. Misalna kloter ieu mah syarikahna Raken, syarikahna RWF, syarikahna leresnya Bu Haji Nurjanah aya alumni dari KBIH Alpatah Bu Haji Nur bersama-sama kita mulai dari manasik sampai kita pulang lagi ke tanah air. Mudah-mudahan sing sehat Bu Hajinya sareng sapakaran cana. Jadi kita ini menghadapi berbagai masalah, terutamanya ada suami istri yang berpisah. Yang pertama ini suaminya ada di hotel mana, istrinya ada di hotel mana, sedangkan harus menuju ke hotel itu harus berapa naik taksi Ibu ya. Tapi karena kita semuanya kita ini lillah, kita ini selalu berdoa kepada Allah minta dimudahkan, dilancarkan. Alhamdulillah semua permasalahan bisa teratasi.
Karena di sana itu memang betul-betul rumit Ibu ya. Karena kan kalau memang kita ini sebagai petugas enak bisa sambil hajian bisa ini, tapi kami ini tidak sepenuhnya seperti jamaah haji bisa setiap waktu ke haram, bisa setiap waktu umroh sunat. Karena tugas kami ini harus melayani para jamaah haji, terutama jamaah haji lansia. Ibu, para calon tamu Allah yang kami hormati, para duyufur rahman yang kami hormati, alhamdulillah dari tugas saya sebagai PHD dalam bimbingan ibadah, tidak lupa saya ini mengoptimalkan para jamaah haji untuk terus beribadah supaya optimal ibadahnya. Apalagi di sini tugas saya membantu ketua kloter dan TPIH dalam pembimbing ibadah. Itu satu-satu kami ini harus mengeceknya apa? Ibu tos tawaf, tos umroh wajib, atau umroh wajib atau. Jadi kami ini betul-betul harus mengoptimalkan dalam masalah beribadah. Terutama kami ini harus bisa menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah haji para jamaah, terutama jamaah lansia. Karena apa? Karena kalau misalnya sahnya tidak mereka itu dalam melaksanakan ibadah haji, kita tidak ikut andil, kita juga ikut bertanggung jawab, Ibu ya. Kemudian di sini kalau pembelajarannya dari saya pribadi itu ada rasa ikhlas. Ikhlas dari mulai kita pemberangkatan, manasik dan sebagainya. Ikhlas Ibu hari jadi petugas mah, ikhlas dicarekan batur. Ada petugas tem, nah, kumaha we gitunya. Ikhlas keur cicing padahal keur nge-WA. Cenah ieu teh Ibu udah cicing karek ge am. Bu Haji itu jamaah aya nu ieu tinggalkeun gitunya. Jadi kita ini sudah belajar ikhlas. Kalau kita hitung ikhlas itu kita mun di karungan mah aya meureun Bu sabaraha ribu karung berat cenah teh. Ya. Kemudian dari sabarnya kita bersabar, apalagi menghadapi ibu-ibu lansia. Ai taeun ibadah teh sok soan, sok tahu, sok apa nya geus nyasar teh. Bu Haji ieu nyasar. Teang ibu urang teh nya bari jeung aprak aleresnya Bu Haji nun nya. Bu Haji ieu nyasar, Bu Haji ieu salah lebet beus. Bu Haji ieu kumaha ieu abdi arek tawaf ipado hilap deui ieu teh batal tadi teh hitut. Jeung kedah sabar, kedah ikhlas. Syukurnya apa? Syukurnya kita ini mungkin ya mabrurnya kita dalam melaksanakan ibadah haji itu tidak mesti kita ini harus ke haram setiap waktu, ke Masjid Nabawi setiap waktu. Tapi kita ini mungkin yang kita urus itu mungkin istilahnya kiriman dari Allah mungkin ya. Jadi intinya kalau saya pribadi di sini Ibu pami ngurus sepuh kukulutus. Ayo we ngompol. Diciwit itu. Mu ari jamaah mah teu tiasa kitu pasti wawartos diciwit. Nah, ayeuna mah kan usumna medsos naon teh nya dipiralkeun kitunya. Jadi kita ini bersyukur menjadi bagian mereka, apalagi kita ini bertambah-tambah pahala kita dalam melaksanakan ibadah haji, apalagi kita mengurus para lansia. Jadi intinya kalau saya diperhatikan, saya menjadi saksi bagaimana para lansia itu bisa melaksanakan urutan-urutan ibadah hajinya. Ya, ibu-ibu para calon tamu Allah yang kami hormati, mungkin untuk testimoninya di sini, mungkin di sini pengalaman saya yang paling saya berkesan. Jadi di sana itu yang pertama kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta dimudahkan, dilancarkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala haji kita agar mabrur, doa kita makbul.
Jadi intinya apapun yang kita lakukan, kita sabar, kita ikhlas, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana itu tidak ada yang perlu kita sombongkan. Leres Bu? Contoh ieu mah nya abdi. Aya ibu-ibu hoyong ngiring ka Masjid Nabawi. Naon ngiring teh? Hoyong ngiring ka WC na Masjid Nabawi. Saur abdi, ibu entong wakang ngiring ka Masjid Nabawi, entos we bade kahampangan mah di WC di hotel. Bilih gebis. Ibu da abdi teh ka Masjid Nabawi teh ujug-ujug belabu. Istighfar. Oh, berartinya apa yang saya ucapkan itu jadi nyata, Ibu ya. Jadi kita ini berkata yang baik, baik, agar doa kita selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari saya di sini mungkin tidak menjalankan tugas tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan banyak suka dukanya, tapi banyak sukanya Ibu. Dari dituman Bu Haji Nur resepnya mambo, mamambobo, hardolin. Ulina ke Masjid Nabawi ibunya. Jadi di ditu mah raos. Jadi pamilin tuh oge da wajar mambo, terus tara pepanasan, skincare nararapel ibunya janten. Upami di emut mah ibu di ditu mah raos. Tadi sahur ibu wakil, tadi ge sahur pangersa guru urang sadayana, di ditu mah diibaratkeun urang teh di surga hilap. Nanaon teh ibu? Hilap ka caroge sakitu milu oge ibunya. Hilap ka ditu, hilap ka deh, hilap pada melan. Alhamdulillah nikmatna ku ibadah di tanah suci ya. Alhamdulillah tadi tos parantos diuningakeun kitab manasik. Alhamdulillah Ibu di pribados di dia kanggo manasik segala rupina panginten pendaftaran tos dibuka insyaallah. Doa nanti sadayana mudah-mudahan hajian 2026 saya mungkin pribadi doanya dari Ibu bisa membimbing kembali para jamaah, tapi bukan sebagai petugas karena kemarin ingin menyempurnakan ibadah yang kemarin, karena kemarin itu kalau sebagai petugas Ibu asa kareke berangkat ke masjid telepon Bu Haji wih deui balik deui bos teh ibunya tah eta ku sabarna teh tah ku kituna mudah-mudahan makbulna mabrurna haji para jamaah haji mudah-mudahan dugikeun ka akhir hayat. Oke, mudah-mudahan dina ngantunkeunana oge mudah-mudahan eta mabrurna sing melekat Ibu dina dirina, mudah-mudahan ku Allah ditebus ku surgana tanapi jannahna Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sadayana sing aya panggilan ti Gusti Allah kanggo ziarah ka tanah suci Mekah Al Mukarramah, ziarah ka Madinah Al Munawwarah. Mudah-mudahan urang sadayana sing aya nasib kanggo ziarah ka tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sasarangan Bu. Labbaik labbaik ya Allah
Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Meninggalkan kampung halaman, keluarga handai dan tolan, menempuh jauh perjalanan, memenuhi undangan Tuhan, menempuh jauh perjalanan, memenuhi undangan Tuhan. Labbaik Allah. Mangga sareng Bu. Kukorbankan semua harta, dilepaskan semua cinta, meski berlinang air mata, bahagia tanpa derita, meski berlinang air mata, bahagia tanpa derita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan talbiyah yang sudah kita bacakan bersama-sama menjadi wasilah kita semuanya ada panggilan untuk ziarah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan ziarah ke Mekah Madinah Al-Munawwarah. Juga mudah-mudahan
yang sampai menitikkan air mata menjadi wasilah bahwa air mata ini yang jatuh menjadi wasilah bahwa kita ini benar-benar rindu untuk melihat Ka'bah, benar-benar kita ini rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah, rindu untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, di sini kami perlihatkan dokumentasi. Mungkin kalau ibadah itu sebetulnya tidak perlu diperlihatkan, tapi karena mungkin kalau petugas itu harus semuanya dilaporkan Ibu ya. Jadi saya sendiri tidak tengah Ibu aya nu video aya nu ieu gitunya, tapi alhamdulillah pada mengirimkan. Silakan Ibu, Bapak, mungkin para calon tamu Allah, para Dufur Rahman untuk bisa menyaksikan testimoni petugas haji untuk ramah lansia. Mangga Ibu. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Enaknya dengan partner, kebetulan Bu Haji Nunung kemarin juga ya berangkat bersama Bu Haji Yanti bersama-sama. Semoga dengan pengalaman beliau yang sudah disampaikan buat kita semua, kita akan segera mendapat panggilan dari Allah untuk segera melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bersama-sama, amin. Dan yang sudah melaksanakan ibadah haji berulang dipanggil sama Allah untuk melepaskan kerinduan terhadap Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Dilanjutkan acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bunda kita semua, Ibunda Pangarsa Dr. Anda Hajah Yuyun Yuniarti. Mangga disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim mardallahu tabaraka wa ta'ala ana ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nastahfiduka nastaudiuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana.
Allahumma ja'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anidi wa dhi'ainin wa dhibaghi wa min syarri kulli syarrin innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa idza min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al jam'ana fi maqamina hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' lana zanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa adaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wad din illa qadaitaha wa la yasartah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa sudah dipanjatkan oleh sesepuh kita, satu-satunya sesepuh perempuan di kota Sukabumi, di kota Merit, salah satu, maaf bukan satu-satunya, salah satu yang menjadi jimat kota Sukabumi. Semoga doa yang sudah kita panjatkan bersama-sama dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga beliau dipanjangkan usianya dalam keberkahan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup akan ada masih ada sesi selanjutnya, yaitu sebelum ditutup dan ada door prize masih ada ya. Selanjutnya yaitu sosialisasi program Yayasan Haji Muslimat NU Kota Sukabumi dan Komisi 4 MUI yang akan disampaikan oleh Umi Hajah Didah Halimatus Sa'diyah SPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Karena waktu sudah siang, ibu-ibu sudah pengen bubar, Bu. Insya Allah hanya 5 menit ditambah sedikit ya. Nggak tahu, tambahnya tidak mungkin lebih dari 10 menit. Insya Allah pengajian kita ini berlangsung setiap kapan, Ibu? Hari Rabu pertama, ya, hari Rabu pertama setiap bulan. Jadi nanti kalaupun kami tidak mengundang kembali misalnya, tetap ibu-ibu kami menginginkan menjadikan tempat Majelis Ulama ini menjadi tempat syiar kita berkumpul bersama. Ya, dari KBIH
Al-Fatah hari ini alhamdulillah memberikan suguhan kepada ibu-ibu sekalian. Terima kasih Ibu Haja Yanti. Mungkin ibu-ibu ada yang mau berangkat tahun sekarang? Silahkan, KBIH Al-Fatah terbuka, bisa membimbing jamaahnya. Itu ibu sudah dikasih lembaran sudah? Lumajeng Bu, kanggo kipas-kipas rada haridang. Sebab kalau blowernya kita nyalakan, ini kita siapkan blower tapi khawatir lampunya mati. Yang kedua, alhamdulillah ibu-ibu ada yang sudah dibagi buku tabungan? Ya, buku tabungan yang kami sediakan itu adalah untuk rencana kita ke depan setelah kita beberapa kali mendapatkan materi pelajaran manasik haji, kita pun insya Allah akan praktek, ya, akan praktek kemana direncanakan mungkin BKMM Kota Sukabumi, Bunda akan survei duluan dengan membawa jamaahnya tentunya. Nah, kami dari YHMNU dengan Komisi 4 Perempuan, Keluarga dan Remaja insya Allah menyusul nuturkeun Bunda. Pilih suul adab, bios, kita sukseskan dulu program BKMM pun akan melaksanakan manasik haji dan umroh. Nah nanti 2 bulan kemudian setelah tabungan ibu-ibu banyak, kami akan membentuk kepanitiaan bergabung dengan semua KBIH, dengan semua travel ya. Jadi Yayasan Haji Muslimat NU Kota Sukabumi ini harus menjadi penengah dari semua travel. Di sini ada Mama Ismi, beliau punya travel Amanah Putra. Sudah mempersiapkan perjalanan? Insya Allah. Boleh ke Amanah Putra, boleh ke, ya, jadi saya tidak perlu menyebutkan lagi. Boleh ke Abatur, boleh ke Al-Maida, boleh ke Najma, boleh ke THT. Nah, nanti kami akan panggil mereka untuk terus berada di sini. Dan untuk kali ini kami menawarkan tabungan, ya Bu ya. Tabungan untuk ziarah dulu. Kalau tabungan umroh mungkin bisa di kemarin di Bank Syariah, di Bank Nano yang sudah memberikan juga support kepada kita semuanya. Jadi kita tidak akan melupakan jasa-jasa orang yang pertama kali membantu di sini. Ya, BSI sudah dengan cicilan emasnya. Ya, insya Allah nanti akan datang travel lain juga akan berpromosi kepada kita semuanya. Insya Allah ibu-ibu ibarat pasar, seueur toko kantun milih mana yang ibu sukai, mana yang cocok di hati, istikharah. Terus Bu, ya itulah namanya kita berusaha ingin memberikan fasilitas bagaimana jamaah bisa melaksanakan mengisi manasik haji dan umroh dengan secara cuma-cuma. Betul Bu? Duka teuing kira harek berangkat namanya duka tahun, mungkin tahun ini atau tahun depan ya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan dengan mencari ilmu di Puski, di MUI ini, berguru dengan kitabnya langsung tadi, akan muncul, oh saya harus dengan siapa berangkat umrohnya, saya pas dengan siapa berangkat hajinya, tinggal memilih saja. Setuju? Yang penting kita niat. Mudah-mudahan hati kita ini senantiasa lurus lillahi ta'ala. Cekap pangintennya. Janten bagi ibu-ibu yang ingin berangkat dengan kami, jadi kita nih insya Allah punya grup baru. Itu diperkirakan di bulan Oktober. Kapan Bu? Sekarang masih bulan apa? Agustus, September, Oktober. Masih ada waktu berapa lama? 2,5 bulan.
Tanggalnya nanti kita lihat dulu. Yang penting ngaji heula tiap sasih sing rajin. Insya. Sekian. Jangan lupa Ibu nonton di YouTube YHMNU ya. Jadi apa yang disiarkan pada hari ini ada jejaknya di YouTube ya. Bisa diulang kembali. Tolong like dan subscribe ya. Jadi di like, komen, mangga. Aku juga hadir di sini kata Ibu teh ya. Aku juga hadir ngaji, mangga. Itu saja mungkin Ibu ya. Ada door prize-nya? Ya, mangga. Jadi supaya tidak banyak waktu, kita siapkan door prize ini dengan Ibu Dokter. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita punya dokter masih muda. Ini di sini juga panitia orang-orang hebat semua ini. Baik. Ada voucher belanja. Ini terima kasih ya kepada salah satu sahabat di YHMNU. Voucher belanja seharga Rp100.000. Di mana belanjanya teh? Enggak, berdua aja kita. Ini mic-nya mana satu lagi? Di Delia. Ibu tahu Delia di mana? Di mana? Elzata ya? Hah? Delia. Oh Delia. Ibu Delia. Boleh. Oh Delia ya Ibu kan maksudnya voucher belanja ke Delia lihat Ibu Delia. Cuma itu. Silahkan Bu Dokter akan kasih soal. Mangga Bun. Ya izin ibu-ibu semua berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan door prize sebagai apresiasi kami dari Yayasan Haji Muslimat NU Kota Sukabumi atas atensi dan kehadiran ibu-ibu sekalian untuk tetap hadir di pengajian rutin YHMNU. Baik. Baik. Baik, yang pertama kategori pendatang pertama paling hadir absen paling pertama. Gimana Umi ya? 3 orang pertama. Di sini ada di absen ini ada namanya Ibu Cucu Suwarni. Masih ada tidak? Ada. Mangga Ibu langsung Kapayun. Nuka duana Ibu Yayah. Masih aya? Alhamdulillah. Nuka tiluna Ibu Dewi. Dewi dek nate duka naon atunya. Enggak ini mah. Ibu Dewi alhamdulillah aya ogenya masih tiga-tiganya. Mangga di Mangga dipayun Bu Haji. Langsung. Mangga ini 3 orang yang hadir pertama di pengajian ini. Yang mana, yang voucher atau yang itu dulu? Yang mana nih? Voucher apa hadiah ya? Voucher nomor 1 voucher. Ya. Iya, voucher 100.000. Voucher 100.000 dari Delia Hijab yang untuk berbelanja. Iya. Silakan di mana? Konsumen setia Delia ini wajib diambil kesempatan ini ya. Baik, Ibu Cucu, Ibu Yayah dan Ibu Dewi. Terima kasih atas semangatnya untuk terus hadir di pengajian kami. Iya, boleh tepuk tangan Ibu untuk ketiga orang ini. Iya, terima kasih, boleh meninggalkan tempat. Terima kasih. Yang kategori berikutnya adalah kategori pertanyaan. Ya, siap-siap Ibu. Pertanyaan pertama. Dari kajian dengan Abi tadi, Abi menyampaikan ada 2 hal yang harus dilakukan sebelum kita ingin berhaji. 2 hal tersebut apa ya? Yang mana Umi? Ayo Teteh yang pakai nikob ayo maju. 1. Ya, 1 orang. Ya, silahkan Teteh. Dari mana, siapa namanya? Bun Kay dari pengajian Asobariah. Bismillah, saya akan menjawab.
Yang pertama bermusyawarah, Iya. yang kedua melaksanakan istikharah. Alhamdulillah betul jawabannya ya ibu-ibu. Mangga hadiahnya mau Delia atau kado? Mangga. Tadi tuh ada yang nanya, kalau Delia ini apa sih, di mana? Ini tokonya di depan Ridho Galih, Rumah Sakit Ridho Galih. Ya, di situ. Bagi yang belum tahu, kalau ibu-ibu yang suka belanja sih udah nggak aneh. Konsumen ya. setia mah sudah biasa. Nah, ini vouchernya 100.000. Nanti di sana bisa beli kerudung, beli baju ataupun mukena, di sana ada. Oke. Ya. Jadi Terima kalau kasih, misalnya mau Teteh. milih kado, ini boleh. Iya, tuh begitu ya. Sudah dipoto? Ya, siap-siap pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya, berapa sih pahala sholat di Masjidil Haram? Ibu Mangga? Iya. Oh ya Allah, saya lihatnya ke sebelah sini, gimana Aduh, ya? ini sih udah masternya ya. Masya Allah. Gimana tadi teh? Berapa pahala sholat sunnah kita di Masjidil Haram? Satu rokaatnya pahalanya 100.000 rokaat. Iya, betul sekali. Ibu maaf tadi saya. Aduh, pacar aja kayak. Kalau ini sih beliau karena memang sudah menjadi pembimbing umroh dan haji juga. Pastinya apa? Terima kasih Bu Haji Reni. Iya, selanjutnya ya. Nih, berkaitan dengan Yayasan Haji. Kapan sih jadwal pengajian rutin Yayasan Haji? Itu Ibu yang pakai kacamata. Kacamata Iya. di sini. Dua lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelurahan Baros sebagai Ketua Muslimat Kelurahan Baros. Pertanyaan yang tadi yaitu Yayasan Haji dilaksanakan pada minggu pertama hari Rabu. Betul sekali. Ya. Kini hadiahnya ada 2 macam, mau yang mana Ibu? Baik, mau milih mau yang mana katanya? Oh, mau Delia, voucher. alhamdulillah. Voucher ya. Mau difoto Selamat dulu Bu enggak? Haji, hatur nuhun. Ini Ya. ada satu lagi nih. Ini siapa? Selanjutnya, siapa sih nama lengkap Ibu Wakil Wali Kota yang cantik tadi? Anu hebat. Ayo maju. Ayo maju. Namanya aja kan? Ya, nama lengkap harus lengkap. Tapi nggak sama gelar ya? Enggak. Oke. Boleh kalau. Nama Ibu Wakil Wali Kota itu Ibu Kia Florita. Betul ya? Betul. Betul. Alhamdulillah. Umi. Hatur nuhun Bu Haji, Masya Ya, Allah. selanjutnya kami ingin menyampaikan apresiasi bagi 3 jamaah yang 3 kali hadir berturut-turut di pengajian Yayasan Haji pada bulan Mei, Juni, dan bulan ini. Yang merasa 3 kali hadir, 3 orang pertama yang maju dapat door prize. Ayo. Oh, maaf. Yang 3 kali. Karena kami mulai dari bulan Mei. Mangga Ibu maju. Mangga Ibu maju. 2 orang, 1 orang lagi ada. 3 kali berturut-turut. Bulan Mei di Masjid Agung belakang, bulan Juni di sini, bulan Agustus di sini. 2 orang ya. Oke. Oh maaf ya, tadi sudah dijawab. Ibu, di mana saja lokasi yang ketiga kali pengajian itu? Pertama di Masjid Agung di gedung itunya, yang kedua di sini pas bulan haji, yang ketiga di sini juga. Baik, terima kasih. Untuk Ibu pertanyaannya beda dong. Masa mau disamakan? Pertanyaannya, apa sih kesan Ibu sudah hadir 3 kali berturut-turut? Kurang tahu itunya ya, tanggalnya. Teman saya selalu kesan-kesannya alhamdulillah sangat menyenangkan.
banyak ilmu yang didapat gitu ya, khususnya untuk haji dan umroh. Makasih. Alhamdulillah. Ya, memang betul bermanfaat ternyata ya. Ya, langsung saja. Yang selanjutnya kami ingin memberikan apresiasi untuk ibu-ibu yang mewakili organisasi yang tadi duduk di atas. Silakan untuk berdiri, kami undang di sini. Ada kenang-kenangan sedikit dari kami ya. Dari Terima Ketua kasih sudah hadir. Umi Haja. Ya, ini spesial dari Ketua Yayasan Haji. Ya, boleh. Oke. Baik, Ketua BKMM, kemudian Ibu Ketua PC Muslimat, Bu Haji, Ketua, mangga dari Pokja 1, dari Yayasan Pendidikan, dari Yayasan Kesejahteraan, dari Aisyah, dari Perempuan PUI, dari Divisi Perempuan Masjid Agung, apalagi BKMM, Fatayat, kami ayah IPPNU berjejer di sini. Ayo itu nanti keburu habis. Ini. Untuk BKMM Mas. Yang PPMU. Oh, udah. Semangga yang nutu acan Bu Haji. Iya. Ipada hama di foto heula atuh wa ka aruwi anu tos nyepeng sesuatu. Ibu Haji kurang di foto heula. Ayo, mangga tim foto sudah siap ya? Pak Tayat kalau masih ada. Lu ibu-ibu tak acan ditutup loh, ibu-ibu sakedap doana tak acan ditutup. Oke. Udah ya? Udah. Mau foto bersama dulu gak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sampailah kita di penghujung acara pengajian ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, support dan segala perhatiannya atas pelaksanaan pengajian hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah meridhoi amalan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya saya selaku pembawa acara, apabila dalam membawakan acara ini terdapat banyak kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan pengajian berikutnya. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.